Kita kesini mau minta warisan yang menurut kita itu nggak rata. Warisan apa lagi sih Mbak? Warisan itu udah dibagi dengan rata kok. Awas kamu ya Jara. Aku akan hancurkan rumah tangga. Ih, kok itu ada belatungnya sih Mbak? Sayurannya nggak fresh ya? Kita ke warung sayur depan aja yuk ah. Yuk, Bu, Nasa, kamu kenapa? Nasa, Kamu makan pesugihan dan adik aku menjadi tumbalnya. Berani-beraninya kamu nampar aku ya? Warisan seharusnya menjadi tanda cinta dan kenangan orang tua kepada anaknya. Namun seringkali warisan justru menjadi awal dari pertengkaran yang panjang. Saudara yang dulu tumbuh bersama, kini saling mencurigai, saling menyalahkan, saling menuduh, bahkan saling menyakiti. Harta yang seharusnya mengikat justru menjadi racun yang memutuskan tali persaudaraan. Pada akhirnya, bukan siapa yang mendapatkan bagian yang paling besar, tetapi siapa yang paling tega mengorbankan keluarganya demi selembar surat warisan. Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam catatan hati perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Kali ini kita akan mendengarkan kisah dari seorang perempuan bernama Zahra. Seperti apa perjuangannya? Langsung kita sambut narasumber kita. Halo Mbak Zahra, apa kabar? Baik. Silakan Mbak duduk. Terima kasih. Mbak, terima kasih banyak Mbak sudah bersedia hadir di sini mau membagikan kisahnya Mbak. Apakah Mbak sudah siap? Insya Allah siap Mbak. Oke Mbak, baik. Mungkin bisa dimulai dengan asal muasalnya seperti apa Mbak? Semua ini terjadi pada saat mertua saya meninggal Mbak. Harta warisan dibagi rata kepada suami saya dan kakak ipar saya. Kebetulan mertua saya punya 2 anak laki-laki. Oh jadi memang udah kesepakatan awal ya Mbak ya? Dari awal mau dibagi rata begitu? Iya Mbak, tapi ternyata kakak ipar saya mengambil jatah warisan lebih besar. Itu karena hasutan dari istrinya. ini udah semua deh. Mas, ini udah aku rapihin. Nggak ada yang ketinggalan lagi kan ya? Udah semua Bu. Kalau gitu ayah berangkat dulu ya. Yaudah, Mas hati-hati ya. Mas harus tetap jaga kesehatan. Kalau misalkan nanti capek, pokoknya jangan dipaksain, harus pulang. Siap. Kalau gitu ayah berangkat dulu. Hati-hati ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang. Saya kok bisa nggak nyetirnya lurus. Jangan belok-belok kayak gini. Bisa sayang, ini udah lurus. Sayang, baik. Setir. Fokus. Sayang, rem. Sayang. Rem. Ini aku udah nginjek Mas. Sayur. Novi, rem. Mas, gimana ini? Kamu gak kenapa-napa Mas? Hehehe. Kalau jalan tuh lihat dong. Lihat nih mobil baru kita jadi penyok. Mbak, jelas-jelas tadi aku lihat gerobaknya Mas Wahyu masih di pinggir kok. Tapi Mbak bukannya pelan malah makin kenceng. Kalau gerobaknya nggak muncul tiba-tiba, ya nggak akan kejadian. Aduh Mas, gimana nih kita pasti bakal keluar duit banyak. Jelas lah sayang. Nih kamu lihat. Aku belum benerin penyoknya. Belum lagi aku kena biaya ngecat nih. Mas, bukan cuman kalian yang rugi. Mas harus lihat dagangan aku juga semuanya berantakan Mas. Kita jadi nggak bisa jualan.
dagangan kayak gini gak sebanding sama perbaikan mobil kita. Gak level. Mbak, Udah bu, udah nggak usah ribut harus hari deh. Malu sama tetangga ribut-ribut. Lagian kita sama-sama rugi kok. tapi Mas, Wahyu. Lagian kamu masih aja sih jual pakai gerobak. Kamu kan baru dapat uang warisan. Beli pick up kek. Ya kalau nggak minimal beli motor kek. Warisannya udah aku pakai untuk modal usaha mas. Lagi pula selama gerobaknya masih kuat, cukup kok, lebih hemat. Ada aja kamu. Yaudah sayang, sekarang lebih baik kita pergi dari sini. Cuma juga ngarepin uang ganti rugi dari mereka. Mas Sigit. Keserakahan mereka juga mulai menjadi-jadi, Mbak. Sebenarnya kakak ipar saya itu udah mendapat bagian harta warisan lebih besar, Mbak, daripada suami saya. Tapi tetap aja, Mbak, mereka minta sama saya. Termasuk perhiasan yang ibu mertua saya ngasih ke saya, Mbak. 10.000, 11.000, 12.000, 13.000. Udah 13.000, Bu. Pintar, gabungin ya. Sini. Oke. Alhamdulillah ya Mas. Hasil jualan sayur kita, uang kita sudah terkumpul makin banyak. Iya. Kalau ditambah tabungan warisan, cukup nggak untuk kita buka warung sayuran di depan rumah? Wah, emangnya Mas mau berhenti jualan keliling? Oh enggak bu, nanti ayah akan tetap jualan keliling. Nanti ibu yang jualan di rumah. Nanti aku bantu jualan ya, Bu. Pinter banget sih. Makasih ya sayang ya. Asik. Belepotan tuh makanya. Ayo, Zara. Mas, ini tuh rumah orang. Kalau mau masuk mbak ya assalamualaikum dulu gitu loh. Sudah. Zara, denger ya. Kamu nggak usah sok-sokan nasihatin aku. Aku lebih ngerti. Najwa sayang kamu masuk ke kamar dulu ya. Iya, Dibersihin. Bu. Oke. Hati-hati. Mas mbak, silakan duduk dulu. Ada apa ya mas mbak? Kita kesini mau minta warisan yang menurut kita itu gak rata. Warisan apa lagi sih mbak? Mas Wahyu bilang warisan itu udah dibagi dengan rata kok. Zahra, ini bukan soal uang, tapi barang. Barang. Barang apa ya mas? Bukannya rumah bapak ibu udah kita bagi rata? Malah Mas Sigit yang dapat rumah paling besar. Wahyu, denger ya. Novi bilang, ibu ngasih perhiasan ke Zahra. Itu kan pemberian dari ibu waktu aku ngurus ibu waktu ibu sakit, Mas. Sebenarnya sih aku udah nolak, tapi ibu tetap maksa. Tetap aja, itu harta warisan yang harus dibagi rata. Udah, nggak apa-apa bu. Perhiasan dikasih ibu dibagi rata aja untuk Mbak Novi. Enggak, Mas. Aku nggak mau. Itu tuh pemberian dari ibu. Hadiah dari ibu, kenang-kenangan untuk aku. Aku udah menjaga perhiasan itu dengan baik dan gak akan pernah aku jual juga. Alah, nanti juga gak punya duit, jual. Aku tuh gak suka foya-foya kayak kamu ya. Jangan disamain. Zahra, kamu tahu kan, Mbak Novi itu kakak ipar kamu. Tolong bicaranya yang sopan. Yang bicara gak sopan duluan itu siapa ya? Ya kamu lah, gak sopan ngomong sama kakak ipar. Udah, jangan ribut. Nggak enak didengar tetangga, apalagi kalau sampai Najwa ngeliat. Ya udah, kalau emang kamu nggak mau didengar tetangga dan nggak mau Najwa lihat, keluarin sekarang perhiasan. Ya udah, nggak apa-apa, ambil aja. Mas, tapi... Udah, nggak apa-apa. Jadi Mbak, setelah mereka meminta perhiasan pemberian ibu mertua, udah nggak ganggu lagi kan? Tetap aja, Mbak. Memang seperti itu sifatnya.
kami pun mulai berjualan sayuran di teras rumah. Dan suami mulai berjualan lagi pakai gerobak keliling, Mbak. Ah, seneng dengarnya Mbak ya. Jadi usaha kalian lancar? Ya alhamdulillah, Mbak. Tapi dengan berkembangnya usaha kami, itu yang membuat kakek ipar saya makin iri, Mbak. Ya silakan Bu nih. Ini tomat ya. Ini sayurnya baru dipetik tadi subuh loh Bu, masih seger banget. Ini tomatnya juga. Ibu berarti tomat? Iya, Boleh deh Mbak ya, asal jangan yang lembek ya Mbak. Iya. Seperti biasa ya Bu ya. Makin rame aja warung Sejarah. Udahlah, gak usah iri kayak gitu. Lagian seberapa rame sih? Dan seberapa banyak sih penghasilan dari penjualan sayur? Udah, sekarang kita masuk yuk. Hei, Kamu aja duluan nih tolong bawain masuknya. ya udah kamu jangan lama-lama ya. Iya. Bu, apa aja tadi? Sama ini belum juga ya. Pada betah banget ya belanja di warung ini. Mending belanjanya di supermarket. Lebih fresh, lebih higienis. Gak kayak ini. Dari pasar induk, kotor banyak kumannya. Siapa bilang belanja di warung Bajahra ini nggak fresh? Justru belanja di warung Bajahra lebih seger dibanding tempat lain. Iya, higienis kok. Dan apalagi harganya jauh lebih murah dibanding di minimarket. Emangnya Mbak Novi pernah masak? Setahu saya Bu, dia lebih sering pesan makanan online. Hei, kamu kenapa sih sayang? Aku tuh tadi baru dari warungnya Zahra, Mas. Maksud aku tuh cuma mau nyapa. Ini malah dibikin malu. Kayak gimana sih maksudnya? Aku nggak ngerti sayang. Mas dia bilangin aku itu bisa tampil gaya, tapi nggak bisa masak. Terus dia bilangin aku nggak bisa punya anak. Percuma bisa tampil sempurna di luar, tapi mandul. Kamu serius jarang ngomong gitu? Iya Mas, aku malu Mas. Dia ngomong gitu di depan semua orang. Keterlaluan Zahra. Mas, orang kayak si Zahra itu emang harus dikasih pelajaran biar dia tahu diri. Kamu tunggu sini. Biar aku kasih pelajaran dia. Makasih ya, Bu. Zahra! Astagfirullahaladzim. Mas ingat. Stop. Mas cukup. Mas kamu apa-apaan sih, Mas? Kenapa Mas Sigit aja ngajakin dagangan aku? Kamu tanya kenapa? Harusnya Pak Sigit yang tanya. Kenapa kamu ngehina Mbak Novi di depan orang banyak? Aku sama sekali nggak pernah ngehina Mbak Novi, Mas. Zahra dengar ya, kamu nggak usah pura-pura nggak tahu dan kamu nggak usah pura-pura jadi korban. Kamu udah pernah bilang ke Mbak Novi, kalau Mbak Novi nggak bisa punya anak alias bandul. Astagfirullahaladzim, enggak Mas. Aku berani bersumpah demi Allah, aku nggak pernah ngelakuin kayak gitu. Aku nggak sejahat itu, Mas. Mas jangan, Mas jangan, Mas. Gimana aku? Lebih baik kamu pergi dari sini. Kamu bukan cuma ngancurin dagangan aku, tapi kamu udah bikin Najwa ketakutan. Pergi kamu, Mas. Zahra ya, ini peringatan buat kamu. Kalau sampai kamu ngelakuin lagi,
Mas gak bakal segan-segan. Mas bakal ngelakuin lebih dari ini. Pergi, Mas, pergi. Ibu. Saya nggak habis pikir, Mbak. Kenapa Mbak Novi tega memfitnah saya seperti itu? Dia menghasut suaminya Mas Sigit dengan fitnah yang kejam, Mbak. Tapi Mbak, apa yang Mbak rasakan Mbak saat mengetahui bahwa fitnah itu bisa membuat Mas Sigit segitu marahnya dan berani bertindak segitu kasarnya? Hati saya hancur, Mbak. Apalagi saya melihat anak saya Najwa. Dia hampir nangis histeris, Mbak. Melihat dagangan kami diacak-acak. Itu yang bikin hati saya makin hancur, Mbak. Bukan cuma nama baik saya yang dijatuhkan. Iya Mbak. Tapi Mbak setelah kejadian itu, apakah berhenti sampai di situ? Enggak, Mbak. Malamnya kejadian lagi. Gerobak Mas Wahyu yang biasa dipakai buat jualan sayuran keliling dirusak orang nggak dikenal, Mbak. Ya, Mas Sigit bilang kalau aku tuh udah menghina Mbak Novi yang gak bisa punya anak. Padahal ya, demi Allah, aku tuh gak pernah bilang kayak gitu. Gak pernah. Sebenarnya ini udah keterlaluan. Gimana kalau kita pindah rumah aja ya? Biar rumah tangga kita tenang dan kita nggak terus-terusan bersinggungan sama saudara sendiri. Enggak, Mas. Kita gak boleh pindah. Karena kalau kita pindah, itu artinya kita salah dan kalah. Toh, dari awal juga kita selalu mengalahkan sama mereka. Najwa juga udah betah di sini. Lagian, Mas, usaha kita itu lagi maju. Masa ya mau kita tinggalin ini semua cuman karena mereka? Ya udah, gitu aku ke kamar duluan ya. Badan aku capek banget. Ya udah, Mas. Kemana dia? Kalau benar itu ulah Mbak Novi, kenapa dia setega itu sampai ngerusak gerobak aku? Apa maksudnya? Hampir aja ketahuan. Kurang ajar. Gara-gara dia aku jadi gigitin semut. Suami saya memang tipe penyabar, Mbak. Kadang saya suka gergetan. Apa yang membuat Mbak begitu gergetan? Apa karena sikap suami yang begitu penyabar, akhirnya Mbak merasa sendirian dalam menghadapi semua hal ini? Iya, Mbak. Saya ngerti maksud suami saya. Cuma mau jaga baik hubungan keluarga. Biar nggak ada konflik sama saudara kandungnya. Tapi sampai kapan, Mbak? Kalau kita ngalah terus, mereka makin menjadi-jadi. Bukan cuma sindiran, Mbak, tapi tindakan. Bahkan ketamakan mereka juga makin kejam, Mbak. Pak, nanti rencananya saya itu mau bikin etalasenya di depan sini. Terus yang di sebelah sini juga nih Pak, untuk rak
sayur-sayur seger. Jadi pokoknya saya pengen kelihatan semuanya bersih dan juga rapi. Baik Ibu, nanti kami kerjakan. Makasih ya Pak ya. Sama. Itu udah diukur ya? Nah ini sebelah sini sudah. Oh sudah situ sudah ya. Heran, bukannya makin susah, malah makin senang hidupnya. Najwa, ayah pulang tuh. Lihat, ayah naik apa? Ayah beli mobil ini buat kita. Iya, mobil ini khusus untuk usaha kita. Jadi pickup ini khusus untuk angkut sayur dan buah dari petani ke pasar induk. Masya Allah Mas, aku bangga banget sama kamu. Mau bikin kios baru, beli mobil pickup baru. Selamat siang, Ibu Novi. Ada apa ya Pak? Kok siang-siang gedor pintu rumah orang? Saya ingin menyita mobil Anda. Karena Anda dan suami Anda telah menunggak 5 bulan cicilan mobil. Dan Anda tidak kooperatif. Saya telepon, tidak diangkat. Oh maaf Pak, kondisi keuangan saya lagi nggak stabil. Tapi saya janji Pak, akhir bulan akan dibayar sama suami saya cicilannya. Alasan. Sekarang juga, mana kunci mobilnya? Mana? Pak, tolong Pak jangan bawa mobil saya Pak. Saya janji akhir bulan akan dibayar suami saya Pak. Pak, tolong Pak jangan bawa mobil saya Pak. Saya mohon Pak. Pak, Najwa sayang, kamu masuk dulu ya ke rumah ya. Bisa diam. Diam di situ. Mas itu Mbak Novi kenapa? Cepet. Pak saya mohon Pak. Mbak Novi kenapa? Aku bisa berdiri sendiri. Ada apa ini Pak? Kenapa Bapak mendorong kakak ipar saya? Kakak ipar Bapak punya tunggakan cicilan mobil selama 5 bulan. Maaf Pak, saya hanya menjalankan perintah perusahaan. Pak, biar saya bantu bayarnya. Pak, berapa total tunggakannya Pak? 5 bulan. Gak usah. Nggak apa-apa Mbak. Kita sesama saudara harus saling membantu kan jika sedang kesusahan. Aku bilang gak usah ya gak usah. Pak Tiga juga masih mampu kok ngebayarnya. Mungkin dia lupa aja makanya nunggak begini. Kalau emang Mbak Novi nggak mau kita bantu, biarin aja. Dibantu nggak mau. Pak, tolong Pak jangan bawa mobil saya Pak. Saya mohon Pak. Pak tolong jangan bawa mobil saya Pak. Pak saya mohon Pak. Kurang ajar. Zahra pasti senang lihat aku dipermalukan kayak gitu. Awas kamu ya Zahra. Aku akan hancurkan rumah tanggamu. Dia bahkan gak sudi Mbak menerima bantuan kami. Sikap kamu tuh udah bener, Mbak. Kalau orang udah nggak mau terima bantuan kita, nggak usah memaksa. Iya Mbak, malah setelah kejadian itu, kakak ipar saya semakin iri Mbak sama saya. Dan dia sampai-sampai berbuat nekat Mbak. Berbuat nekat? Rasakan kamu Zahra. Mulai saat ini, kamu dan keluargamu bakal hidup menderita. Kok gerah banget gini ya? Padahal kan udah pakai kipas. Apa jangan-jangan enggak Zahra, enggak. Mungkin ini karena efek mau hujan aja. Jadi cuacanya gerah. Sebenarnya saya sudah punya firasat akan terjadi sesuatu Mbak. Apa yang membuat Mbak mendapatkan firasat, Mbak? Karena malam itu
gak seperti pada malam biasanya. Dan benar saja Mbak, paginya terjadi sesuatu yang bikin saya kaget. Apa yang terjadi, Mbak? Ibu dipilih. Kok sayurannya pada layu sama busuk, Mbak? Ini sayuran sisa kemarin ya? Kok bisa pada layu gini ya, Bu? Jelas-jelas saya tuh tadi belanja subuh dan masih pada seger kok. Ih, kok itu ada belatungnya sih, Mbak? Saya nggak jadi beli sayuran di sini deh. Saya juga nggak jadi beli, sayurannya nggak fresh ya. Kita ke warung sayur depan aja ya. Yuk, Bu, jelas-jelas tadi subuh aku beli tuh masih seger. Jangan-jangan ini ulah Mbak Novi. Akhirnya aku berhasil buat dagangan sejarah pada busuk. Fine kamu. Ternyata Mbak, teror yang diterima keluarga saya nggak berhenti sampai di sini aja Mbak. Aduh, astaga Mbak. Teror apa lagi yang diterima oleh keluarga Mbak? Anak saya tiba-tiba terkena penyakit aneh. Hah? Penyakit aneh? Ya ampun, pinter banget sih anak ibu. Warna ini rapih loh. Makasih ya, Bu. Najwa, astagfirullahaladzim. Najwa, kamu kenapa? Najwa. Najwa, kamu kenapa? Sebentar tunggu ya, Ibu ambil dulu. Minum, bismillah. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Minum, sayang. Sayang, kamu kenapa? Najwa, kenapa? Aneh. Kenapa tiba-tiba Najwa muntah-muntah ya? Padahal kan dia gak sakit. Kayaknya Najwa muntah bukan karena penyakit biasa deh. Setelah anak saya udah nggak muntah-muntah lagi Mbak, muncul lagi Mbak masalah baru. Masalah baru apa lagi Mbak yang menimpa keluarga Mbak? Kali ini masalah itu melibatkan suami saya Mbak. Hah? Sekarang suami Mbak? Kenapa suami Mbak? Suami saya yang tadinya baik Mbak sikapnya sama saya, tiba-tiba berubah Mbak jadi temperamen. Ya, ini kopinya udah jadi nih. Bu! Malah bengong. Mana kopinya, Bu? Iya, ini. Ini kopinya. Oh iya ya. Ayah tahu nggak? Tadi Najwa itu muntah-muntah sampai keluar belatung. Itu salah kamu karena nggak bisa ngurus anak. Astagfirullahaladzim. Mas, kok kamu berani ngomong kasar gitu sama aku? Kamu sih bikin aku kesal. Mas Wahyu, ini pertama kalinya aku ngeliat Mas Wahyu marah-marah kayak gitu. Apa mungkin
Mas Wahyu masih lelah ya, makanya dia kaget jadi marah waktu aku cerita soal Najwa. Ya mungkin begitu. Tadi Najwa muntah belatung, terus Mas Wahyu juga jadi pemarah. Apa semua keanehan ini jangan-jangan perbuatannya Mbak Novi? Tapi aku nggak mau asal nuduh sebelum ada buktinya. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya hamba meminta perlindungan darimu ya Allah, untuk hamba dan juga keluarga hamba. Kuatkanlah hamba untuk menghadapi segala musibah dan juga ujian yang ada ya Allah. Panas. Najwa, Mas, kenapa? Najwa, Mas Wahyu, kenapa? Mas, kenapa? Panas. Allah, la ilaha illallah, wal hayyul qayyum. Ta'udzu bika semua. Maafin samawati wa maafil ardh. Alladzi yasma'u indahu illa bi'idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa shay'in min ilmihi wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Sejak saat itu Mbak, rumah tangga saya mendadak jadi berubah Mbak. Mendadak berubah kayak gimana lagi, Mbak? Saya ngerasa ada hal mistis yang nyerang keluarga kami Mbak. Menurut Mbak, siapa yang mengirimkan hal mistis untuk menyerang keluarga Mbak? Mungkin nggak kakak ipar Mbak? Atau... Saya curiga Mbak sama kakak ipar saya. Tapi saya nggak berani nuduh Mbak. Karena saya nggak ada bukti. Sayang. Ada apa sih, Mas? Sayang, kok gak ada makanan sih? Aku belum beli makan. Mas mau makan apa? Gak usah belilah. Sekali-kali kita masak aja. Lagian juga keuangan aku udah mulai menipis. Masak? Kamu kan tahu aku nggak pinter masak. Mas gimana sih kamu? Sayang, nih barusan aku nemu telur di kulkas. Mending kamu goreng aja telur ini. Yaudah sini. Kamu gak apa-apa? Ini semua gara-gara kamu ya. Udah tahu istri nggak bisa masak, masih disuruh masak. Jadi kecipratan minyak panas kan? Kasian deh loh. Tukang jual sayur, tapi pengen jadi orang kaya. Mimpi kali ya. Mbak, lebih baik jualan sayur tapi halal daripada jadi orang yang harus mentingin gengsi sampai rela ngutang dan akhirnya nggak kebayar. Kamu menghina aku, Zahra? Aku nggak ngehina Mbak, aku kan ngomong sesuai fakta. Kamu yang benar-benar... Astagfirullahaladzim. Itu kenapa? Mbak Novi sama Zahra berantem? Malu dilihat tetangga. Udah. Ini apa? Itu Mbak Novi. Mas. Apaan sih nih? Hah? Aku dikeroyok sama Wahyu dan Zahra. Emang Wahyu? Bentar Wahyu. Enggak. Mas Wahyu, Mas Sigit. Mas Wahyu itu nggak tahu apa-apa.
Tega banget kamu mukulin saudara kandung kamu sendiri. Salah dengar kamu ya. Saudara kandung. Aku nggak nganggap saudara kandung kalau dia nyakitin istri aku. Aku bakal anggap dia musuh. Wahyu itu nggak salah sih, Git. Dia hanya memisahkan Jara sama Novi, bukan yang ngeroyok Novi. Bener gitu, sayang. Mas, gak mungkin Wahyu gak ngebelain istrinya. Saya berani sumpah, Mas Sigit. Taufik, jadi bener kata warga. Kamu keterlaluan banget ya. Kamu adu domba aku sama adik aku sendiri. Sampai aku mukul adik aku sendiri. Oh, jadi kamu lebih percaya sama omongan orang lain daripada omongan istri kamu sendiri? Kalau kamu udah gak percaya sama omongan istri kamu sendiri, biarin aku pulang ke rumah orang tua aku. Oke. Aku minta maaf ya. Setelah kejadian itu, Mbak, saya dan suami nggak lagi berjualan sayuran di rumah, Mbak. Lalu, bagaimana Mbak dan suami menyambung hidup? Syukurnya, suami masih tetap bisa menyuplai sayuran dari petani ke pasar induk, Mbak. Dan dia juga menyuplai dari restoran dan hotel. Syukur deh Mbak, aku ikut senang dengarnya. Terima kasih, Mbak. Meski saya nggak berjualan lagi di rumah, alhamdulillah usaha suami makin maju. Sampai kami juga bisa beli mobil pick up, Mbak. Oh iya Mbak, aduh hebat banget. Iya, Mbak. Tapi semakin berkembangnya usaha kami, itu semakin membuat kakak ipar saya iri, Mbak. Dan perbuatannya juga semakin keji, Mbak, terhadap saya dan keluarga, Mbak. Ayah udah pulang. Kok ayah kan? Iya, kamu dari tadi udah nungguin ayah kan? Tuh, samperin. Ayah! Aduh. Kangen banget kayaknya ya sama ayahnya. Mas. Ayah bawa buah-buahan dari buat kalian. Tadi dikasih dari petani buah yang lagi panen. Alhamdulillah. Kita kasih sebagian ke Mas Sigit dan Mbak Novi ya, Bu. Daripada busuk. Nggak kemakan karena kebanyakan. Enggak ah, Mas. Aku males. Aku paham. Tapi sebagai adik kita harus berbesar hati pada mereka. Lagi pula kan ibu sendiri yang bilang ke ayah kalau lebih baik jadi orang yang memaafkan daripada jadi orang penendam. Ya kan? Ibu ini kan orang paling baik yang pernah ayah kenal. Ya, kita kasihnya ke mereka ya. Masa nggak mau memaafkan kakak kita sendiri? Ya udah deh, Mas. Najwa, sayang kalau gitu kamu masuk dulu ke dalam ya. Ayah sama ibu nggak lama kok pergi ke tempat Tante Novinya, ya? Iya, Bu. Oke. Hati-hati ya di rumah ya. Iya. Assalamualaikum. Mbak. Mau ngapain kalian kesini? Ini Mbak, kita mau kasih buah-buahan dari para petani. Mereka lagi panen buah. Jadi aku dikasih bonus banyak sama mereka. Gak perlu. Bilang aja kalian tuh mau sombong. Oke, bawa-bawa nama petani segala. Ya Allah, Mbak. Kita ini datang dengan niat baik, nggak ada maksud untuk sombong. Mas Wahyu emang peduli sama Mbak Novi dan juga Mas Sigit. Alah, aku nggak percaya. Ada apa ini, sayang? Ini Mas, mereka mau nyinggung kita. Bawa buah-buah segala. Mereka pikir kita nggak mampu buat beli buah. Dara, Wahyu, maksud kalian apa ya? Kalian kalau datang ke sini buat menjelek-jelekin kita atau menghina kita, mending nggak usah kesini. Nggak gitu Mas. Kita cuma mau berbagi aja kok. Mas Sigit. Mas, cukup ya. Kita ini datang dengan niat baik.
Kenapa kalian bersikap kayak gini? Kalau emang kalian nggak mau, nggak perlu sampai segininya, Mas. Ya udah, terus ngapain masih di sini? Ya udah, sana pulang. Ayo, kita masuk aja rumah kita pulang. Ah, Kita sabar aja ya Bu. Mungkin Bu Novi lagi banyak masalah, jadi dia marah-marah begitu. Mau sampai kapan kita sabar terus, Mas? Mbak Novi itu ya, kalau dibiarin, Mbak Novi itu semakin semena-mena sama kita. Iya Bu. Coba, Mbak pasti kecewa banget rasanya pada saat itu ya Mbak. Iya Mbak, tapi yang bikin saya lebih kecewa lagi Mbak, kakak ipar saya tuh makin semangat Mbak untuk menghancurkan saya sama keluarga. Astaga, gak selesai juga kakak ipar kamu ngerjain keluarga kamu. Bikin apa lagi sih dia? kurang ajar. Bisa-bisanya aku dihina sama mereka kayak gitu. Ya aku emang gak punya uang, tapi kan aku juga masih bisa beli buah sendiri. Kenapa ya hidup mereka itu selalu enak? Padahal kan aku udah guna-guna. Halo Mbah, saya mau nanya itu kenapa guna-gunanya itu nggak ampuh? Hah? Saya kan udah kirim uang yang banyak. Kalau mau ampuh bisa saja, tapi bakal fatal akibatnya bagi si korban. Nyawanya bisa melayang. Saya nggak peduli dia mati ya. Kasih guna-guna yang ampuh. Baik, yang penting Mbak Novi membayar saya lebih banyak dari yang kemarin. Iya. Kamu telepon sama siapa, Nov? Telepon pinjol. Telepon pinjol? Kamu ngajuin pinjaman lagi? Novi, kamu mikir dong. Utang kita ini udah banyak. Semuanya nggak ada yang kebayar loh. Makanya kamu kasih aku uang yang banyak biar aku nggak pinjol. Kalah kamu sama adik kamu. Adik kamu aja bisa lebih kaya dari kamu. Oh, kasih uang yang banyak. Novi dengar ya. Semua uang aku udah aku kasih ke kamu. Kamu masih aja ngerasa kurang. Nah, satu lagi ya. Jangan pernah bandingin aku sama Wahyu. Karena aku bisa lebih sukses dari dia. Hampir aja tadi ketahuan sama Mas Sigit kalau aku telepon dukun. Kayaknya aku terpaksa jual kalung yang waktu itu aku ambil paksa dari Zahra deh. Gak apa-apa, asalkan Zahra dan keluarganya hancur sehancur-hancurnya. Mas Wahyu. Mas Wahyu, Mas. Astagfirullahaladzim, Mas Wahyu. Malam itu Mbak, suami saya mengalami penyakit yang aneh. Dia muntah darah Mbak tiba-tiba, terus mengeluarkan bau yang sangat amis. Mulutnya nggak bisa ditutup Mbak, dan lidahnya terus menjulur. Astaga Mbak. Saya benar-benar panik Mbak. Saya sangat takut kehilangan suami saya. Mbak sabar. Lalu Mbak, setelah itu apa yang terjadi Mbak? Saya curiga sama kakak ipar saya Mbak. Makanya saya konfrontasi dia. Tapi dia nggak ngaku Mbak. Malah saya yang dituduh melakukan pesugihan yang menumbalkan suami saya Mas Wahyu.
Syukur ya, itu akibatnya kalau menghina aku. Zal, kenapa adik saya bisa seperti ini? Tolong jawab kenapa. Jawab! Mbak, ini pasti semua ulah Mbak Novi kan? Astaga, kamu tega nuduh aku, Zahra? Buktinya mana? Kamu jangan asal fitnah ya. Aku emang pernah kesel sama kamu, sama Wahyu. Aku nggak mungkin ngelakuin hal sejahat ini. Kamu tega, Zahra. Kamu tega. Kamu benar-benar keterlaluan ya. Kamu berani memfitnah istri saya. Kalau sampai terjadi sesuatu atau apapun, kamu yang akan saya tuntut dan kamu harus bertanggung jawab. Kurang ajar banget sih Zahra. Bisa-bisanya dia memfitnah aku. Asal kamu tahu ya Mas, si Wahyu itu seperti itu karena Zahra ngelakuin pesugihan. Pesugihan? Masa sih? Kamu tahu dari mana? Buktinya, mereka bisa banyak duit. Bikin kios baru, beli mobil, cash lagi. Padahal kan cuma jualan sayur. Dari mana lagi kalau bukan dari pesugihan? Mas, pesugihan itu butuh tumbal. Dan si Wahyu dijadikan tumbal sama si Zahra. Makanya adik kamu kena penyakit yang aneh kayak gitu. Terlaluan Zahra. Keluar kamu. Keluar kamu dari rumah ini. Masih gitu apa-apaan sih? Kenapa Mas bersikap kasar sama aku? Apa karena aku nuduh Mbak Novi? Ini nggak ada kaitannya sama Novi. Aku baru tahu kenapa adik aku seperti ini. Ternyata ini semua ulah kamu. Kamu melakukan pesugihan dan adik aku menjadi tumbalnya. Berani-beraninya kamu nampar aku. Aku nggak akan pernah takut berkelahi sama laki-laki. Apalagi laki-laki macam kamu yang gampang terpengaruh sama istri. Kecurigaan saya semakin besar, Mbak. Makanya saya bututin dia diam-diam. Gimana? Manjurkan santet saya untuk ipar Mbak Novi? Iya, ini pelunasannya. Minta maaf, Zahra. Akhirnya, Mas Wahyu bisa disembuhkan oleh seorang ustadz, Mbak. Dan kehidupan kami kembali jadi normal. Duh, syukurlah Mbak. Aku turut senang mendengarnya. Jujur Mbak, aku tegang banget menunggu akhir cerita ini. Untung berakhir bahagia ya. Iya, Mbak. Ternyata
segala bentuk musibah yang diberikan Tuhan kepada kami itu menjadikan kami semakin sayang, saling menguatkan satu sama lain, Mbak. Iya Mbak, setuju banget Mbak. Dan bagaimana usaha sayur kamu dan suami? Saya dan suami melanjutkan jualan sayuran di rumah, Mbak. Dan alhamdulillah pelanggan kami makin banyak, Mbak. Oh alhamdulillah Mbak. Tapi dengan kakak ipar kamu, bagaimana kabarnya? Mas Sigit sudah meminta maaf, Mbak, kepada saya dan Mas Wahyu. Sementara Mbak Novi terkena penyakit keras. Sehingga dia harus cuci darah, Mbak. Aduh Mbak, kasihan juga ya Mbak Novi. Iya, maka dari itu, Mbak, saya dan Mas Wahyu ikut membiayai untuk cuci darahnya Mbak Novi, Mbak. Mbak Zahra, kamu tuh orang baik Mbak. Aku senang banget dengar cerita kamu. Dan terima kasih banyak ya Mbak, sudah berbagi kisahnya kepada para pemirsa. Sama-sama, Mbak. Pemirsa, kisah yang baru saja kita dengarkan tadi banyak terjadi di sekeliling kita. Saudara seharusnya saling mengasihi dan bukannya saling iri dan bahkan menyakiti. Dan semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, khususnya para perempuan, bahwa iri dan dengki akan berakhir dengan kehancuran. Terima kasih telah menyaksikan catatan hati perempuan. Sampai jumpa dalam kisah-kisah lainnya.